بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk tegaknya kalimat tauhid di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, kita hidup di atas perjuangan beliau, di atas tetesan darah beliau yang beliau tumpahkan di dalam beliau memperjuangkan agama yang mulia ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab fiqih, yaitu Mulakhas Fiqih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada, sudah kita selesaikan yang berkaitan dengan rukun-rukun di dalam as-shalah. Yang disebutkan oleh Syekh di sini, rukun di dalam salat itu ada 14 rukun. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang perkara sujud sahwi. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan bahwasanya sujud sahwi itu ada sebelum salam dan ada setelah salam. Kalau seandainya sujud sahwi ditinggalkan sengaja, yang sujud sahwi itu sebelum salam, maka salatnya batal. Kalau seandainya sujud sahwinya setelah salam, kalau seandainya ditinggalkan, dia berdosa, salatnya sah. Maka di sini penting, harus kita ketahui mana sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, kemudian mana sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Qala al-muallif rahimahullah, al-qismu tsani wajibatus salati wa hiya thamaniyah. Kemudian bagian yang kedua, wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam as-shalah. Beda ya, kewajiban dengan ar-rukun. Di dalam salat itu ada yang wajib, ada yang rukun, kemudian ada yang sunan atau sunnah, sunnah-sunnah di dalam as-shalah. Adapun yang rukun, kalau seandainya apa perbedaan persamaan antara rukun dengan wajib? Kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja, maka kedua-duanya batal salatnya. Perbedaannya, kalau seandainya rukun tertinggal karena tidak sengaja, maka harus tambah satu rakaat. Tapi kalau yang wajib, kalau seandainya terlupakan, atau lupa, tidak ingat, misalnya duduk tasyahud awal, kemudian dia bangun tanpa duduk tasyahud, maka cukup bagi dia untuk sujud sahwi, tidak perlu menambah rakaat. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Persamaannya, kalau seandainya ditinggalkan dengan sengaja, maka kedua-duanya salatnya batal. Baik ya. Qala al-awwal. Di sini disebutkan ada 8 perkara yang wajib yang dilakukan di dalam salat. 8 perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang yang salat untuk melakukannya. Al-awwal jami'u takbirati allati fi salati ghaira takbiratil ihram wajibah. Kata beliau, yang pertama adalah seluruh takbirat. Takbir apa di sini? Takbir al-intiqal, selain takbiratul ihram, maka ini wajib. Takbiratul al-intiqal. Kapan diucapkan takbiratul intiqal? Nabi mengucapkan ketika bergerak. Yukabbir hina yakum, wa yukabbir hina yarka', wa yukabbir hina yasjud.
Hina itu saat. Namanya intiqal itu apa? Perpindahan antara dari satu rukun kepada rukun yang lainnya, dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya. Ini namanya takbiratul al-intiqal. Dibaca ketika bergerak. Sebagian ulama dalam perkara ini keras. Kalau seandainya dibaca takbiratul al-intiqal ketika sudah bergerak, mereka mengatakan tidak sah salatnya. Atau dia baca takbiratul intiqal ketika masih berdiri, Allahu Akbar, baru dia bergerak. Ini juga sebagian mereka mengatakan batal salatnya. Kenapa? Karena dia tidak dianggap membaca takbiratul intiqal. Hanya ini takbir berdiri. Apa takbir berdiri sini? Apa rukunnya atau wajib? Apa kewajiban ketika kita berdiri? Apakah ada di antara kewajiban salat harus membaca takbir ketika berdiri? Tidak ada. Berarti dia sini apa? Tidak membaca takbiratul intiqal. Karena namanya takbiratul intiqal itu perpindahan. Paham ya? Di sini para ulama sebagian mereka keras. Tidak sah salat bagi mereka yang membaca takbiratul intiqal sambil berdiri. Atau takbiratul intiqal ketika sudah ruku. Ada sebagian imam demikian. Dia ruku baru Allahu Akbar. Paham ya? Ini sebagian ulama keras dalam masalah ini. Walaupun sebagian yang lain mereka mengatakan sah. Ini menjaga seperti ini termasuk masyakkah. Berat. Ya. Namun untuk lebih hati-hati, lebih terjaga, dibaca takbiratul intiqal itu ketika bergerak dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Baik, fajami'u takbiratul intiqal min qabilil wajib la min qabilir rukun. Maka seluruh takbiratul intiqal di sini termasuk dari perkara yang wajib dan bukan yang rukun. Nah, kalau seandainya terlupa seorang makmum dia salat ya di belakang imam, kemudian dia lupa membaca takbiratul intiqal, apakah wajib bagi dia untuk sujud sahwi? Ini bagi makmum, ya. Makmum salat di belakang imam, imam Allahu Akbar sujud, mungkin dia lalai, ya, terlupakan, kemudian langsung sujud tanpa membaca takbir. Apakah wajib bagi dia untuk untuk sujud sahwi? Sini sudah kita sebutkan sebelumnya. Pendapat jumhur apa? Tidak wajib. Ya, bagi dia untuk sujud sahwi karena sudah ditutupi oleh imam. Namun kalau seandainya sengaja dia tinggalkan, maka batal salatnya. Paham ya? Ini sengaja dengan lupa, tidak sengaja. Baik. Berarti kalau tidak sengaja, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Kalau seandainya dia sebagai makmum. Namun kalau seandainya dia terlupakan ketika masbuk orang ini salat, ya, ketika dia bangun, ya, lepas dari imam dia sempurnakan salatnya, kemudian dia lupa membaca, maka pada saat itu dia wajib untuk sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Baik. Qala ats-tsani, kemudian kewajiban yang kedua, tasmi'. Apa itu tasmi'? Ai qaulu sami'allahu liman hamidah. Ini juga wajib dalam salat, bukan rukun. Ya. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun bangun, berdiri tegak, ini rukun apa wajib? Rukun. Bangun itu rukun. Rukuk rukun, ya. Kemudian bangun dari rukuk rukun. Kemudian i'tidal juga rukun. Nah, adapun bacaan sami'allahu liman hamidah ini bukan rukun akan tapi wajib. Wa inna ma yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid, dan kewajiban ini hanya khusus kepada imam dan orang yang salat sendiri. Ya, imam sami'allahu liman hamidah. Bagi makmum di belakang tidak wajib membaca sami'allahu liman hamidah. Namun cukup bagi makmum apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Boleh empat-empat dibaca. Baik, fa ammal ma'mum fala yaquluh. Adapun makmum tidak mengucapkan ucapan ini, yaitu sami'allahu liman hamidah. Ya. Sebagian orang membaca sami'allahu limal hamidah. Keliru. Ya, apa artinya kalau sami'allahu limal hamidah? Hati-hati, bukan mal, tapi iman. Kalau mal itu harta. Allah mau mendengar bagi harta yang memujinya. Ya, salah besar. Hati-hati, ini termasuk kewajiban. Ya, walaupun bukan rukun, namun tetap harus benar kita mengucapkannya. Sami'allahu liman hamidah, bukan sami'allahu limal hamidah. Mal itu harta, man itu orang. Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Baik, bukan harta yang memujinya. Qala, kemudian selanjutnya ats-tsalits, yang ketiga. Ai qaulu rabbana
walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ini kewajiban yang ketiga, yaitu tahmid, qaulu Rabbana walakal hamd lil imam wal ma'mum wal munfarid. Nah ini baik bagi imam ketika setelah membaca sami Allahu liman hamidah juga wajib bagi dia untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian bagi makmum Rabbana walakal hamd. Kemudian bagi orang yang salat sendiri sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, ini kewajiban yang harus dibaca. Kalau seandainya sengaja ditinggalkan, salatnya tidak sah, batal, harus diulang dari awal. Baik. Walil imam wal ma'mum wal munfarid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd." Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Baik, ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi' qaulu subhana rabbiyal azim. Itu ucapan subhana rabbiyal azim. Kapan itu? Fir ruku', ketika ruku'. Ya, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Tapi kalau seandainya ketika ruku' seorang membaca subhana rabbiyal a'la, apakah wajib dia sujud sahwi? Naam, subhana rabbiyal a'la ketika ruku'. Terbalik, ketika sujud baca subhana rabbiyal azim. Kalau seandainya dia baca subhana rabbiyal a'la ketika ruku', kemudian ketika masih ruku' dia teringat, oh ternyata saya salah baca. Kemudian dia baca subhana rabbiyal azim. Maka yang seperti ini tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi. Namun kalau dia sujud sahwi boleh, mustahab. Ya, karena kenapa? Membaca sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena kewajiban yang wajib untuk dibaca oleh seorang yang sedang ruku' adalah subhana rabbiyal azim. Namun sekarang dia baca subhana rabbiyal a'la. Ya, ketika dia teringat, kemudian dia langsung menambah subhana rabbiyal azim misalnya. Subhana rabbiyal azim, maka sini tidak perlu sujud sahwi. Namun kalau dia sujud sahwi tidak diingkari, boleh. Tapi kalau seandainya ketika dia bangun, dia sudah bangun subhana rabbiyal a'la, kemudian bangun sami Allahu liman hamidah, ketika bangun baru teringat ternyata dia tadi membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, yang seperti ini wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Ya, bagi imam atau bagi orang sholat sendiri. Tapi kalau bagi makmum, dia bermakmum dengan imam, tidak perlu dia sujud sahwi. Baik. Marrah wahidah, yang wajib berapa? Sekali. Subhana rabbiyal azim itu wajib dibaca ketika rukuk sekali. Wa yusannu ziyadatu ila thalath, dan disunahkan untuk dibaca sampai 3 kali. Ya. Wa hiya adnal kamal, dan 3 kali itu kesempurnaan yang paling sedikit. Dibaca sekali subhana rabbiyal azim cukup. Ya, sudah dianggap tumakninah selama memang semua tulangnya sudah pada tempatnya ketika posisi rukuk. Subhana rabbiyal azim misalnya, ya. Tapi kalau bacaan subhana rabbiyal azimnya rukuknya belum sempurna, maka ini tidak ada tumakninah salatnya, tidak sah salat yang tidak ada tumakninah. Yang rajih tidak sah, karena Nabi pernah memerintahkan seseorang salat tanpa tumakninah. Ya, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat kamu belum salat. Salat kamu belum salat. Sampai 3 kali diperintahkan oleh Nabi. Di sini apa sebabnya? Di antaranya dia tidak ada tumakninah di dalam as-shalah. Tumakninah itu tidak ada batasan tertentu yang panjang misalnya, ya, harus baca 3 kali, 4 kali, 5 kali. Cukup ketika dia sudah posisinya sudah pas, ya. Subhana rabbiyal azim sekali sudah dianggap tumakninah. Tapi baru ini belum gerak subhana rabbiyal azim langsung bangun. Seperti per misalnya. Nah, ini enggak ada tumakninah, ya. Harus tumakninah dalam salat. Baik. Dan boleh disunahkan di sini untuk ditambah lebih dari sekali, sampai 3 kali. Wa ila 10, dan boleh ditambah sampai 10. Dan boleh ditambah seberapa dia mau. Tentunya bagi mereka yang salat munfarid, ya, salat sendiri, salat sunnah sendiri, dia ingin memperpanjang zikir ini, mungkin zikir ini sangat menakjubkan dia, sangat menyenangkan dia, kemudian dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Silahkan dia mengulang-ulang mungkin dalam sujud ketika salat malamnya,
atau subhana rabbiyal a'la, dia sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia perpanjang, silahkan. Tapi kalau sholat secara berjamaah ikuti imam. Jangan dengan alasan Nabi memerintahkan untuk perpanjang sujud, kemudian imam sudah bangun dari sujud, dia masih saja sujud. Maka ini keliru. Ya. Tidak, dia orang yang tidak mengikuti imam. Sementara kata Nabi, ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Di sini Nabi mengatakan dengan apa? Dengan fa. Bukan dengan thumma. Fa itu apa? Tufidu tertib wa ta'qib. Maksudnya apa? Setelah imam fa idza kabbara fakabbiru, imam baca Allahu akbar, langsung makmum tidak menunggu yang lainnya. Langsung Allahu akbar. Itu dengan kalimat fa. Fa itu huruf ataf dalam bahasa Arab, tufidu tertib dan ta'qib. Tertib apa? Langsung setelah imam, ya, langsung dilakukan gerakan seperti imam melakukan, ya. Misalnya sami Allahu liman hamidah, langsung dia sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, langsung dia Allahu akbar. Tidak ada alasan memperpanjang sujud, ya, walaupun alasan ingin memperbanyak sujud. Kalau kamu ingin memperpanjang sujud, silakan sujud ketika salat sunnah. Baik. Al-khamis, qaulu subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang kelima, rukun kewajiban yang kelima dalam salat adalah ucapan subhana rabbiyal a'la. Fi sujud marrah wahidah wa tusannu ziyadah ila thalath. Di dalam sujud cukup sekali dan disunahkan untuk membaca sampai 3 kali, bahkan lebih. Silahkan kalau memang dibutuhkan. As-sadis, qaulu rabbighfirli. Kemudian yang keenam adalah ucapan rabbighfirli. Kapan dibaca? Bainas sajadatain, di antara 2 sujud. Ya, doa di antara 2 sujud yang paling pendek adalah rabbighfirli. Ya, dan doa yang biasa kita baca apa? Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, di situ memang datang riwayat dari Abu Dawud dan juga dari Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan lafadznya itu ada 7, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim beliau menyebutkan bahwasanya mustahab untuk kita baca berganti-gantian. Tanawu di dalam berdoa dalam salat ini dianjurkan. Ketika Nabi sahih dari Nabi membaca doa ini ketika sujud, terkadang ini, ya. Kemudian ketika beliau duduk di antara 2 sujud ada beberapa doa, maka kita usahakan untuk baca sebagaimana Nabi baca. Terkadang kita baca rabbighfirli, terkadang kita baca doa yang lainnya. Silahkan. Ini mustahab kata Imam An-Nawawi. Jangan kita tinggalkan sebagian, lakukan sebagian. Namun bukan berarti ketika kita meninggalkan sebagian, melakukan sebagian tidak sah salat sah. Namun kita ingin kesempurnaan. Biasanya manusia kalau urusan dunia ingin yang paling sempurna. Kalau ada keuntungan jualan, ada yang paling sempurna, walaupun harus berjalan jauh dia akan cari jalan jauh. Namun ini masalah ibadah. Kenapa kita tidak berusaha untuk sempurna? Karena kita sangat mencintai Nabi, tentunya kita akan berusaha untuk mencontoh apa yang telah Nabi ajarkan, baik dalam sholat maupun dalam perkara yang lainnya. Baik, maka di sini dianjurkan untuk doa-doa istiftah dan yang lainnya ketika datang dari Nabi riwayat yang banyak, maka lakukan. Terkadang baca ini, terkadang baca ini, ya. Qaulu rabbighfirli baina sajdatain marrah wahidah wa tusannu ziyadah ila thalath, dan disunahkan untuk membaca lebih dari 3. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak dibatasi dengan 3. Baca berapapun yang dia mau. Ya, ini ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berdalil dengan hadis Hudzaifah. Qala as-sabi', kemudian yang ke-7. Tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Ya, ini tentunya salat yang memiliki 2 tasyahud, seperti salat apa? Salat maghrib, ya. Kemudian salat isya, salat duhur, salat asar, ya, yang tidak salat subuh. Adapun salat witir, apakah ada duduk tasyahud awal? Misalnya seorang ingin berwitir langsung 3 rakaat atau langsung 5 rakaat. Kapan tasyahud awalnya? Kalau 5 rakaat berapa kali tasyahud awal? Salat sunnah witir berapa kali tasyahudnya? Misalnya seorang mau salat witir ini langsung 7 rakaat. Ya, berapa kali tasyahud awalnya? Tidak ada, ya. Salat witir tidak ada tasyahud. Enggak ada tasyahud awal. Walaupun dia 3 rakaat, 5 rakaat atau 7 rakaat mau dilakukan, tidak ada tasyahud awal. Yang ada tasyahud akhir. Baik.
Tasyahud awal ya, ini merupakan kewajiban ya. Nah, kalau seandainya seorang imam dia lupa membaca tasyahud, kemudian dia diingatkan, bangun nih imam ya, seharusnya duduk tasyahud, kemudian dia bangun. Nah, ketika dia bangun ini, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yaitu diingatkan dengan tasbih ya, dengan tasbih. Nah, kalau seandainya sudah dibaca tasbih, bagaimana keadaan imam? Di sini sebutkan ya, saya baca sini dari kitab Fathul Alam li Syekh Muhammad Izam ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram ya, seorang mustafid Syekh yang alhamdulillah masih hidup sampai sekarang di Yaman, termasuk salah seorang guru ya, guru fikih, guru usul dan juga mustalah. Nama beliau Muhammad Izam. Kata beliau ya, man qama wa lam yajlis tasyahud awal falahu thalatha halat. Ada 3 keadaan seorang imam apabila diingatkan oleh makmum bahwasanya dia lupa untuk tasyahud awal. Keadaan yang pertama, ayyatadzakkara qabla ayyastatim qa'iman. Baik. Ya, misalnya pas dia bangun, mungkin karena ada dia duduk istirahat, sehingga ketika dia duduk istirahat makmum juga tahu, maksudnya panjang waktunya. Tapi kalau seandainya dia langsung nggak duduk istirahat, dari sujud tiba-tiba udah bangun, Allahu Akbar. Ya, makmum belakang mungkin nggak bisa mengingatkan. Dia sudah mulai baca, kita masih dalam keadaan sujud. Ya, apalagi mungkin dia takbirnya sebagian ketika berdiri. Tentunya nggak ada yang bisa mengingatkan. Nah, kalau seandainya sekarang dia bergerak, sedang bergerak, kemudian diingatkan subhanallah, subhanallah. Maka apa keadaan dia? Kalau dia masih melakukan gerakan sebelum tegak berdiri. Nah, faqala jumhur lahu ayyarji'. Kata jumhur, wajib bagi dia untuk kembali sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau seandainya sedang bergerak. Jadi kalau jadi imam, ini kalau diingatkan sedang bergerak, jangan bingung. Ini mau apa, maju atau mau mundur? Subhanallah, maju atau mau mundur. Nah, kalau seandainya masih dalam gerakan, masih sedang berdiri, maka pada saat itu pendapat jumhur harus dia duduk. Segera duduk untuk tasyahud awal. Wa qala Ahmad yajibu ayyarji. Berkata Imam Ahmad, wajib bagi dia untuk rujuk. Berarti kalau wajib, dia sengaja tidak mau rujuk, bisa batal salatnya. Ya. Kecuali kalau seandainya mungkin dia muta'awil. Dianggap ini belakang ini anak-anak ini. Apa ribut sekali anak-anak di belakang. Ya. Dia enggak sadar memang dia bangun itu dia lupa duduk tasyahud awal. Dia bangun, subhanallah, subhanallah. Apalagi mungkin yang ingatkan anak-anak. Orang tua juga mungkin lupa. Atau karena segan imamnya ini, Masya Allah, segan. Akhirnya ada anak di samping nih, anak masih 10 tahun, dia tahu ini seharusnya duduk. Subhanallah, subhanallah. Dia kira, wah ini anak kecil nih. Paling juga dia lupa. Misalnya. Nah, kalau seperti ini lain. Paham ya? Tapi kalau dia, oh ya ternyata dia lupa. Namun dia tetap berdiri, bisa batal sholatnya. Baik. Wa qawlu Ahmad huwa shawab. Ucapan Imam Ahmad sini yang benar. Yaitu apa? Wajib untuk dia duduk. Li'annal julus wajibun walam yatalabbas al-musalli bi ruknin akhar. Ya, kemudian imam ini belum bercampur dengan rukun yang lainnya. Apa rukun yang lainnya? Berdiri untuk rakaat yang ketiga. Sebelum bercampur, maka di sini wajib bagi dia untuk langsung duduk ketika diingatkan. Halatus tsaniyah, kemudian keadaan yang kedua. Ada 3 keadaan ya. Ayyatadzakkar ba'da ayyastatim al-qiyam qabla al-qira'ah. Kemudian ternyata pas berdiri baru teringat. Subhanallah. Dia berdiri namun belum mulai membaca al-qira'ah. Belum mulai membaca al-Fatihah. Baik. Nah, yang seperti ini qala Ibnu Rajab fihi qaulan. Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Ketika dia sudah tegak berdiri namun belum memulai baca bacaan, misalnya belum mulai membaca al-Fatihah atau belum mulai membaca bismillah. Baik, dia belum mulai membaca rukun yang lainnya. Maka di sini kata Ibnu Rajab ada 2 pendapat. Yang pertama, la yajuzu ayyajlis, tidak boleh bagi dia untuk duduk ketika sudah tegak berdiri walaupun dia belum membaca. Wa hukiya an Alqamah wa Dhahhak wa Qatadah wa huwa qaulu Abi Hanifah
wal Auza'i wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayah wa mimman kana la yajlis idza istatamma qa'iman. Dan ini adalah pendapat Alqamah, Dhahak, Qatadah, ya, Abi Hanifah, Al-Auza'i, Malik, Syafi'i, wa Ahmad, sekian para ulama. Sini ya, kita enggak ambil langsung dari Nabi. Ini lihat jalan para ulama begitu banyaknya. Kita sebutkan Auza'i mengatakan demikian, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, orang yang seperti ini la yajlis idza statamma qa'iman. Tidak boleh bagi dia untuk duduk kembali kalau seandainya sudah tegak berdiri. Sekian ulama yang mengatakan demikian. Sa'ad ibn Abi Waqqas, demikian juga Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat Nabi, wa Uqbah ibn Amir wa ibn Zubair wa ghairu wahid minas sahabah. Ya, ini pendapat mereka tidak bangun, tidak duduk lagi ketika sudah tegak berdiri. Baik. Ats-tsani alla yarji' an lahu yarji' ma lam yushra' fil qira'ah. Anna lahu yarji' ay yarji' ma lam yushra' fil qira'ah. Pendapat yang kedua apa? Dia kembali kalau selama dia belum mulai membaca bacaan. Ya, belum baca Al-Fatihah, maka bagi dia untuk kembali. Wa huwa qaulun Nakhai wa Hammad Ats-Tsauri ma'a qauli bil karahah ruju'. Nah, dalam keadaan di sini kata beliau baik. Wa huwa qaulun Nakhai wa Hammad Ats-Tsauri wa ruya nahwu anil Auza'i aidan wa huwa qaulu Ahmad fil masyhur anhu 'inda aktsari ashabi wa wajhun li ashabi wa wajhun li ashabi Syafi'i wastadallu bi anna al-qira'ah hiya al-maqsud al-a'dham min al-qiyam man lam ya'ti bihi falam ya'ti bil maqsud min al-qiyam. Nah, sini pendapat sekian ulama, kesimpulannya adalah maksud berdiri itu apa? Yaitu untuk baca Al-Fatihah. Ketika dia belum membaca Al-Fatihah, maka dia belum dianggap telah masuk kepada rukun yang lainnya. Ini pendapat mereka. Sehingga ketika belum masuk kepada rukun, sama seperti dia sedang melakukan gerakan untuk bangun. Maka pada saat itu wajib bagi dia untuk kembali. Baik. Qultu, kata Syekh Muhammad Izam, al-qaulul awal huwa shawab wa qad rajjahahu al-'allamah Ibnu Utsaimin wa yadullu alaihi hadits Ibni Buhainah alladhi fi awalil bab fi hadzal kitab. Nah, yang rajih adalah dari dua pendapat tadi. Pendapat apa? Yang sudah tegak berdiri, namun dia belum mulai membaca. Ya, sebutkan tadi sekian para ulama mereka khilaf pendapat. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh bagi dia untuk duduk, dia tetap melanjutkan. Kemudian pendapat yang lainnya kalau seandainya belum membaca wajib bagi dia untuk duduk. Ya. Nah, di sini yang rajih adalah tidak boleh bagi dia untuk duduk. Lanjutkan. Ya, itu pendapat pertama, la yajlis la yajuz ayyajlis, tidak boleh duduk kembali. Dan ini pendapat dirajihkan oleh Al-Allamah, oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, keadaan yang ketiga. Keadaan yang kedua jelas ya. Tadi ada dua keadaan. Keadaan pertama sedang gerakan, kemudian keadaan kedua sudah berdiri namun belum mulai membaca yang kedua. Yang rajih adalah tidak perlu dia duduk kembali, langsung lanjutkan. Kemudian keadaan ketiga, ayyatadzakar ba'da qiyamihi wa syuru'ihi fil qira'ah. Kemudian dia mengingat yang ketiga, dia teringat bahwasanya dia tidak duduk tasyahud awal ketika sudah mulai membaca alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Maka yang seperti ini bagaimana keadaannya? Fala yajuzu lahu ar-ruju' inda jumhuril ulama wa khalaf al-Hasan. Nah, di sini kata beliau tidak boleh bagi dia untuk kembali. Ini inda jumhur al-ulama. Ya, kalau sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka di sini tidak boleh dia duduk. Jelas nih ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Baik, kalau seandainya hal tafsudu shalah idza raja. Baik, kalau seandainya dia rujuk sekarang. Ya, mungkin dia belum terpaham tentang ahkam shalah berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba terdengar subhanallah. Kemudian dia langsung rujuk. Duduk di antara duduk tasyahud awal. Apakah salatnya sah? Qala Ibnu Rajab fil Fath wa haka Ibnu Abdul Bar an jumhur qailina bi annahu la yarji' idza tamma qiyamu. Annahu idza raja'a lam tafsud salatuh li'anna al-asla ma fa'alahu wa tarku ruju' lahu rukhsah wa haka an ba'dil mutaakhirin annahu tafsud salatuh qala wa huwa dha'if kadza qala madhhab Syafi'i annahu in raja'a aliman bil hal batalat salatuh
wal jumhur ala karahatir ruju' wa illam tafsud bihi shalah inda man yara dzalik wa inna ma hukiya khilaf fi karahati an Ahmad. Baik, di sini pendapat jumhur, pendapat Imam Syafi'i, ya, annahu tafsudu salatuh. Kada qala madhab Syafi'i anhu in raja'a aliman, kalau seandainya dia kembali dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya kalau sudah tegak maka tidak boleh bagi dia untuk duduk. Nah, kalau seandainya dia duduk maka batal salatnya. Pendapat siapa ini? Pendapat Syafi'i. Ya. Sebagian yang lainnya jumhur ala karahah ar-ruju'. Sebagian yang lainnya mereka mengatakan dibenci untuk rujuk. Ini bukan ketika sudah baca, Afwan. Ketika sudah berdiri, ya, bukan ketika sudah membaca, masih berdiri, belum dibaca. Ini ternyata sini, ya, kata Ibnu Rajab, la yarji idza tamma qiyam. Jangan dia kembali kalau seandainya sudah tegak salatnya. Namun kalau dia kembali, berarti kembali kepada pendapat tadi. Kalau pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, wajib bagi dia yang kembali, berarti tidak apa-apa. Nah, pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah tegak, ya, tidak boleh kembali, maka orang pendapat seperti ini kalau dia kembali bisa batal salatnya. Kembali kepada dua khilaf tadi. Baik. Kita lanjutkan baca sedikit lagi. Ats-tsamin. Baik, kemudian apa bacaan yang dibaca? Tasyahud awal wa huwa ayyaqul at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Datang riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya, mungkin ini juga ada dalam kitab sifat salat Nabi. Ya, Syekh Albani beliau membedakan ketika Nabi masih hidup dengan ketika Nabi sudah meninggal, ya. Di sini sebutkan apakah assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu alan nabi. Nah, di sini akhraj al-Bukhari hadis Ibnu Mas'ud fi tasyahud fi akhirih qala Ibnu Mas'ud wa huwa baina dhahranina falamma qubida qulna assalamu yani alan nabi. Nah, mereka membaca assalamu alayka ayyuhan nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, ya, falamma qubida qulna assalamu alan nabi. Ini tasyahud siapa? Ibnu Mas'ud, ya. Baik. Qala Abu Abdullah, disebutkan oleh Abu Abdullah Muhammad Izam, Syekh Muhammad Izam, walladzi dhahaba ilaihi aktsarul ulama ayyuqal assalamu alayka ayyuhan nabi. Tetap ini bacaan yang kita baca walaupun setelah meninggal Nabi. Ya, dan ini tasyahud yang ma'ruf yang sering kita baca. Yang ini yang kita baca, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa shawab. Lianna hadha huwa alladhi 'allamanahu rasuluna. Karena inilah yang diajarkan kepada kita oleh nabi kita wa nabiyyuna Muhammad. Fala na'dil anhu. Kemudian kita tidak palingkan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi walaupun setelah meninggal Nabi. Wa ma jaa'a an ba'di sahabah faqad khalafahum ghairuhum minas sahabah. Dan apa yang datang dari sebagian sahabat yang mereka membedakan tasyahud ketika Nabi masih hidup dengan ketika Nabi sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Faqad thabata an Umar fi Muwatta' Malik wa ghairuhu annahu kana yu'allimun nas tasyahud 'alal mimbar wa yaqulu fihi assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini setelah meninggal Nabi, ya, disebutkan dalam Muwatta' Imam Malik dan yang selainnya bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu mengajarkan manusia bagaimana cara bertasyahud di atas mimbar. Ya, beliau berdiri di atas mimbar, bisa jadi mungkin ketika khutbah atau yang lainnya, beliau mengajarkan tasyahud di atas mimbar yang beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini doa yang diajarkan, tasyahud yang diajarkan oleh siapa? Oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa huwa bi mahdhar minas sahabah lam yunkirhu ahadun. Dan beliau membaca ini di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari Umar pada saat itu. Baik, qala
At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Au nahwa dzalik mimma warad. Ini yang datang dari Nabi SAW. Bagaimana kita bertasyahud al-awwal. Qala as-samin al-akhir, yang ke-8 yang terakhir. Al-julus litasyahudil awwal. Julus, duduk untuk tasyahud awal. Ya, tadi bacaan qiraah berarti tidak bisa dibaca ketika berdiri. Sudah rakaat ketiga saya berdiri saja baca tasyahud. Tahiyyatu lillah, salawatu wat thayyibat ila akhirih ketika berdiri tidak. Ya, namun dibaca ketika duduk. Maka duduk tasyahud ini juga termasuk dari kewajiban di dalam salat. Karena kalau tidak dikatakan duduk, bisa jadi orang baca ketika berdiri. Ya, atau baca nanti ketika sujud atau yang lainnya. Namun sini dibaca kapan? Ketika duduk, dan dikhususkan, dan duduk itu merupakan kewajiban. Sama seperti wajibnya untuk membaca tasyahud al-awwal. Al-julus li tasyahudil awwal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika wa mudawamatihi alaihi ma'a qawli sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik, ya. Tasyahud itu duduk untuk tasyahud awal karena ini yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi terus-menerus melakukan yang seperti ini. Ma'aqauli, kemudian Nabi mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usalli, maka salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, kemudian kata beliau, wa man taraka wajiban min hadhihi alwajibatil qauliyah wal fi'liyah thamaniyah muta'ammida batalat salatuh. Barang siapa meninggalkan kewajiban yang disebutkan ini, baik itu qauliyah, apa itu qauliyah? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kemudian tasyahud. Ya, ini qauliyah. Wal fi'liyah, apa itu fi'liyah? Yaitu duduk tasyahud awal, itu fi'liyah. Thamaniyah muta'ammidan, dia sengaja meninggalkannya, batalat salatuh, maka salatnya batal. Baik dia sendiri maupun salat berjamaah. Kalau sengaja dia tinggalkan maka salatnya batal. Li'annahu mutala'ibun fiha wa man tarakahu sahwan aw jahlan. Kan kenapa sampai batal salatnya? Karena dia orang yang bermain-main di dalam salat. Seharusnya salat ibadah, salat itu merupakan amalan yang agung yang wajib untuk kita jaga kesempurnaannya, namun dia tala'ub, bermain-main di dalam salatnya, sengaja dia tinggalkan. Baik, wa man tarakahu sahwan aw jahla, barang siapa meninggalkannya karena lupa atau karena memang tidak tahu hukumnya, ya, baru belajar salat, tidak tahu hukum, dia anggap tasyahud awal ini seperti duduk istirahat. Langsung dari sujud, langsung bangun, berdiri, ya. Karena bodoh, fa innahu yasjud lisahwi, maka dia harus sujud sahwi. Tapi kalau seandainya sujud sahwi lupa, kita pernah tanya ya, seorang yang sholat setelah salam, kemudian sujud sahwinya lupa, keluar, bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya batal? Tinggal tidak sengaja sujud sahwi sebelum salam misalnya. Biasa mungkin karena jarang sujud sahwi, ya alhamdulillah sholat nggak pernah lupa, bagus terus sholatnya, tiba-tiba lupa sekali. Sujud sahwi sebelum salam, setelah salam pergi keluar, kemudian diingatkan misalnya, atau dia teringat setelah beberapa saat, apa hukum bagi dia? Apakah dia sujud sahwi dimanapun dia sedang berada, atau sudah dianggap sudah selesai? Nah, sujud sahwi. Kapan dia sujud sahwi? Walaupun sudah 5 jam. Baik, ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, kapanpun dia ingat, maka dia sujud sahwi pada saat itu. Baik, kalau Syekh Ibnu Taimiyah beliau merujukkan, kalau seandainya fasalnya sudah jauh, dia sudah pulang, dia sudah makan, apalagi sudah batal wudu, maka seperti ini tidak perlu dia sujud sahwi. Khilaf para ulama ma'ruf dalam masalah ini. Ya, baik. Fa innahu yasjud lisahwi li'annahu taraka wajiban yahrumu tarkuh, karena dia meninggalkan kewajiban yang haram untuk ditinggalkan. Fa yajburuhu bisujudi sahwi, kemudian dia menutup apa yang kekurangannya ini dengan cara dia sujud sahwi. Baik, maka dengan berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang datang yang akan datang kita sudah masuk pada bab sifat salat. Ya, tata cara bagaimana tata cara as-shalah. Namun sini sedikit ada masih yang berkaitan dengan sunnah as-shalah, nanti kita baca cepat perkara sunnah, kemudian kita masuk ke dalam bab fi sifati
salat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.